Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Wulansari dengan nomor absen 23 dari kelas 1 BD3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis unsur riba dalam bunga kredit ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan matematika keuangan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian riba, hukumnya, jenis-jenis, dampaknya, serta menganalisis kasus bunga kartu kredit berdasarkan perspektif fikih muamalah. Slide pertama yaitu latar belakang. Riba merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam, karena dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Di era modern, praktik riba banyak ditemukan dalam sistem keuangan, salah satunya pada bunga kartu kredit. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami bagaimana Islam memandang bunga kartu kredit serta menganalisisnya menggunakan konsep matematika keuangan agar lebih mudah dipahami. Slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi apa yang dimaksud dengan riba, bagaimana sejarah dan hukumnya dalam Islam, apa saja dampak dan jenis-jenis riba, serta bagaimana analisis terhadap kasus bunga kartu kredit menurut perspektif fikih muamalah. Selanjutnya ada definisi dan hukum riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan, sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hukum riba adalah haram berdasarkan Al-Quran. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 278 serta hadis Rasulullah SAW yang melaknat semua pihak yang terlibat dalam praktik riba. Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Secara umum, riba dibagi menjadi dua. Pertama, riba duyun atau riba dalam utang piutang, yang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah. Kedua, riba buyu atau riba dalam jual beli, yang terdiri dari riba fard dan riba nasi'ah. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya dilarang dalam Islam. Slide selanjutnya yaitu dampak riba. Riba memberikan dampak yang luas bagi individu. Riba menghilangkan keberkahan harta dan menjadi dosa besar. Dalam kehidupan sosial, riba dapat merusak hubungan antar masyarakat karena menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan dari sisi ekonomi, riba dapat memperbesar kesenjangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi salah satu penyebabnya krisis ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke kasus bunga kartu kredit. Contohnya yaitu ada menggunakan kartu kredit untuk berbelanja sebesar 5 juta. Saat jatuh tempo, ia hanya mampu membayar 3 juta rupiah, sehingga masih memiliki sisa utang sebesar 2 juta rupiah. Atas sisa utang tersebut, bank mengenakan bunga sebesar 2,5% setiap bulan. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kasus. Sekarang kita hitung kasusnya. Total transaksi adalah 5 juta dan Adam membayar 3 juta. Jadi sisa utang adalah 2 juta. Bunga yang dikenakan sebesar 2,5% dari 2 juta, sehingga perhitungan adalah 2,5% dikali 2 juta rupiah. Hasilnya 50.000. Dengan demikian, tagihan pada bulan berikut menjadi 2.050.000. Bahkan sebesar 50.000 inilah yang menurut fikih muamalah termasuk riba karena merupakan tambahan atas utang yang belum dilunasi. Selanjutnya kita masuk ke analisis menurut fikih muamalah. Menurut fikih muamalah, bunga kartu kredit termasuk riba dain, yaitu tambahan yang dikenakan karena adanya penundaan pembayaran utang. Pendapat ini dijelaskan oleh Dr. Erwandi Tarmizi dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari tambahan atas utang, bukan dari kegiatan usaha yang produktif atau jual beli yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk riba yang diharamkan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bunga kartu kredit mengandung unsur riba dain karena terdapat tambahan atas pokok utang akibat keterlambatan pembayaran. Islam mengharamkan praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, untuk Islam dianjurkan menggunakan produk keuangan yang sesuai syariah serta disiplin dalam mengelola keuangan agar terhindar dari praktik riba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.